Ini gue satu hari pernah jalan berdua sama adik gue. Gue tuh kalau malam latihan silat waktu itu, silat Betawi namanya beksi itu kalau Betawi ya. Gue latihan beksi, pulangnya malam biasanya tuh jam 11:30, jam 11 malam, jam 11:30. Nah, kita pulang jalan itu udah sepi biasanya jalanan, udah sepi. Nah itu dari pohon gede itu kita lagi jalan, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Elba Duo Pelakor, pengalaman kisah horor ya. Kali ini sorry banget bukan Mas Bakti yang bawain acaranya, karena kemarin baru dapat kabar Mas Bakti lagi terkena musibah. Dia habis mengalami insiden lah. Ya kita doain aja semoga cepat membaik dan dia bisa balik lagi, bisa bawain acara pelakor ini lagi sama Mbak Elo. Oke guys, jadi kali ini gue kedatangan temen gue, temen dari kecil. Dia baru pulang dari Dubai ya, Do ya? Dia baru pulang dari Dubai, but firstly ya, congrats ya buat kemarin engagementnya, semoga lancar sampai hari H. Dan congrats juga dari Mas Bakti, dia nggak bisa nyampein langsung. Makasih. Ya, gue juga sorry nih, gue pakai masker lagi batuk juga soalnya gitu kan, jadi nggak enak. Nah, gini, jadi kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol kan, lu bilang katanya ada beberapa cerita-cerita saat lu di Abu Dhabi ya? Di Qatar sih sebenarnya. Di Qatar. First of all, gue makasih nih udah diundang sini ya. Iya. Bisa sharing juga gitu. Gue nggak pernah juga sih sebelumnya sharing di depan banyak yang nonton pastinya kan. Jadi Amin. Semoga bisa menghibur. Pelakor bisa menghibur para penontonnya. Amin. Jadi gue tuh memang kebetulan kerjanya kan di luar ya, kerja di luar negeri. Pertama itu dari tahun 2009 gue di Doha di Qatar gitu kan. Itu gue kerja, ada beberapa orang Indonesia juga, banyak juga sih, lumayan. Waktu tahun 2009 pertama kali gue awal kerja tuh di salah satu di hotel di Doha. Gue nggak ada rasa takut sama sekali. Maksud gue kayak kerja kan aja lah, biasa kerja gitu ya. biasa aja, dan gue nggak ada expect something yang gue lihat bakalan sesuatu yang gue nggak pernah harapkan gitu kan. Iya. Jadi di satu hari itu gue sedikit cerita dari Doha dulu nih. Iya. Gimana tuh? Gue tuh lagi pulang kerja deh. Gue pulang kerja tuh sore ya, sekitar jam 7-an malam. Gue mandi, terus ya santai-santai lah, chilling lah, nonton YouTube, baca buku juga gitu. Nah pada saat sekitar jam 10.30-an malam itu kan, gue tuh minum energen, gue ingat banget. Minum yang aneh-aneh lah ya. Minum energen gitu kan. Terus ada temen gue, karena gue satu kamar berdua kan sama Mas Eko tuh namanya. Dia lagi baca buku, gue juga lagi lihat-lihat novel sambil minum gitu kan. Lagi di kamar aja chilling gitu kan. Terus tiba-tiba gue nggak ada pikiran kemana-mana gitu, nggak ada ngerasa takut atau tiba-tiba tuh pintu kamar gue ada yang ngetok gitu, dan ngetoknya itu aneh. Kalau orang kan biasanya kan biasa gitu ya standarnya orang ngetok, orang ngetok gitu kan. Kalau ini ngetok tuh kayak dikasih jeda slow motion gitu lah ya. Kayak gitu. Terus ya gue tetap biasa ya, karena gue nggak ada pikiran apa-apa. Belum gue buka tuh kedua kalinya kalau nggak salah. Baru gue kata Mas Eko, "Dok, coba buka dok," kata dia gitu. Ya udah, gue buka biasa aja gue. Pas gue buka pintu, nih jadi bed nih dua nih ya. Dia di sini, gue di sini bednya. Nah pintu tuh di sebelah sana depan gitu kan. Jadi gue jalan ke depan, gue buka pintu.
gue kaget banget. Apa tuh? Gue kaget banget. Apa nih? Pas gue buka itu, gue ngeliat sosok yang gue nggak pernah lihat sebelumnya gitu kan. Ya. Nah tuh coba gimana tuh? Lu deskripsiin deh yang lu lihat tuh. Gue lihat tepat di depan muka gue gitu kan. Tinggi, bahunya lebar, mukanya nggak kelihatan. Dari atas sampai bawah itu tinggi banget, terus mukanya kayak orang tinggi lah, orang besar gitu. Ya, khasnya Timur Tengah tinggi gitulah ya. Ini tuh segini, dan gue nggak ngeliat mukanya. Apanya yang segini maksudnya? Ya, apa nih? Apa nih? Kayak begini nih, kayak begini. Oh, terus. kafan maksud lu? Ya, putih, tinggi. Oh, jadi dia maksudnya sosoknya tuh udah berbentuk bener poci lah, gitu di depan gua. Serius? Gua beneran langsung gua kan baru ngelihat buka gini, gua langsung teriak. Gua paling takut sama gua langsung lari ke tempat Mas Eko. Itu gelas bececeran. Gua kan sambil buka pintu pakai gelas kan. Itu gelas bececeran. Gua bilang, "Mas Eko, gua paling takut sama kayak gituan. Gua enggak tahu kenapa ada gituan. Gua paling takut sama kayak gituan gitu kan." "Apaan sih, Dok?" Dia marah sama gua kan. "Apaan sih lu?" Itu gue liat kayak gituan, Mas. Gue bilang, "Apaan?" kata dia gitu. "Udah lu lihat sono." Gue liat, buka kata dia gitu kan. Pintunya nggak buka lebar kan, memang karena kan baru gue buka dikit, gue ngeliat langsung gue cabut, langsung masuk ke dalam gitu kan. Dia suruh buka, gue juga ngeri takut. Dia nyamperin juga, gue nyamperin. Udah nggak ada itu. Jadi cuman sepersekian detik gue ngeliat. Gue juga cepet lari ke dalam, terus gue bener-bener nervous, gue juga takut banget ya, nggak ada pikiran itu tadinya. Tapi sampai sekarang tuh gue masih kebayang-bayang dan gue masih bertanya-tanya, masa sih gue ngeliat beneran kayak begitu di situ gitu. Tapi itu mukanya lu nggak kelihatan ya pasti? Nggak kelihatan. Nggak lihat ya? Masalahnya itu yang kainnya itu putih itu tuh sampai kayak segini, jadi gue bener-bener nggak ngeliat. Cuma kelihatan hidung ya, sama ujung mulut lah ya. Yang bisa gue lihat itu hitam aja gitu, hitam. Gue nggak bisa ngelihat mukanya, dan pada saat itu gue juga kan baru ngeliat sekejap gitu dari atas sampai bawah itu gue udah gemeteran, jadi nggak bisa gue perjelas gitu pada saat itu. Dan di situ gue bener-bener yang takut banget karena nggak pernah expect ngeliat kayak gitu di situ gitu. Jadi ya udah sih, sampai besoknya itu satu hotel teman-teman gue rame nanyain kayak gituan. "Tuh, lu kenapa lu kemarin nih?" Ya kayak gitulah. Cuma lu doang berarti yang lihat di antara teman-teman lu itu? Sebenarnya itu gue ngeliat, tapi ada lagi. Gue kadang kan, jadi kita tinggal tuh di satu KMS gitu, apartemen gitu lah ya. Iya, tapi kalau di Doha itu kemarin kita bukan apartemen, itu kayak rumah, tapi kita nyebutnya villa. Villa lantai 2, di atas tuh kamarnya 2, kamar gue di atas, di bawah kamar 2, jadi 4 kamar, ada dapur di bawah, living room, di atas juga kamar gue, ada balkoni juga gitu kan. Nah kadang-kadang itu gue kalau mau jadi yang sebelah kanan itu gue tinggal sama orang Maroko, sebelah sana juga orang Maroko, terus di bawah ada orang Filipin. Nah kamar di bawah satu lagi itu orang Indonesia juga, jadi kadang-kadang gue tidur di bawah. Nah kadang gue tidur di bawah sampai gue nyaman di bawah tuh, temen gue resign satu. Nah gue join sama temen gue yang di bawah karena Mas Eko juga resign, dan gue nggak mau stay sama orang dari luar gitu, gue maunya sama orang Indonesia ya. Pindahlah gue ke bawah, gue tidur di situ. Nah kalau kata temen gue yang tidur bareng gue itu namanya Mas Mawardi. Mas Eko, lo kalau nonton ya, gue ceritain nih. Izin ya Mas Mawardi. Iya. Nah dia tuh sering kadang katanya kalau gue lagi tidur, jadi gue yang di bawah nih, samping tempat tidur gue tuh lemari lumayan tinggi gitu, lemarinya tinggi. Nah kadang Mas Eko tuh ngeliat kalau gue lagi tidur itu, kata dia ya, gue nggak ngeliat sih kalau ini, dia ngeliat, "Dok, lu kok kalau tidur ada sosok wanita di atas lemari yang selalu ngeliatin lu," katanya. Serius? Iya. Merinding nih dok gue. Iya. Itu yang dia bilang. Dan Mas Mawardi ini orangnya yang alim, yang sholat, yang selalu, ya pokoknya dia. Ya paling alim lah. Ya paling alim lah di situ. Ya dia orang Jawa Tengah tuh. Okay. Dia bilang, "Dok, saya tuh
ngeliat kamu tidur. Kamu lagi tidur itu diperhatiin sama cewek di atas. Di mana? Ceweknya itu di atas lemari ngeliatin kamu terus gitu. Tapi emang dia bisa ngelihat gitu? Mungkin, gue nggak tahu. Tapi gue kadang, Mas, lu jangan bercanda Pak kalau ngomong. Ya gimana ya, Mas Mawardi ini orangnya kadang bercanda, kadang serius. Tapi gue kadang bisa ngeliat lah gitu kalau dia lagi gimana gitu kan. Dia sering ngeliat gitu dan merhatiin itu gitu. Nah, gue kalau jujur aja, kalau gue yang lainnya belum pernah lihat. Cuman yang itu aja sih yang gue lihat pada saat itu di Doha. Dan gue nggak pernah expect something yang wah, sekali lagi gue bilang kayak gitu, nggak pernah. Nggak nantang lah gitu ya. Tapi kalau dari cerita temen lu nih yang waktu di Doha lah ya, kita ngomongin di Doha dulu nih. Di Doha itu kan berarti banyak orang Indonesia nih yang tinggal satu, apa yang tadi lu bilang kayak apartemen gitu kan. Ada nggak dari mereka tuh yang kayak abis lu cerita lu lihat, gue juga pernah lu kemarin gitu? Kalau cerita yang gue denger dari mereka mungkin nggak pernah yang jelas yang kayak gue rasain ya. Tapi kadang-kadang mereka sering cerita, kadang-kadang semua lagi pada kerja nih, ada yang libur di rumah sendiri gitu kan, lagi di dapur. Terus kadang ada suara orang ceplak sendal gitu kan. Terus pas dibuka nggak ada, kayak gitu. Jadi kayak ada hal-hal yang kayak gitu-gitu dah, yang kadang juga ada suara. Yang paling sering sih kadang geser-geser benda, bangku atau benda gitu ya. Sering tuh. Itu kayak gitu sih sering. Dan itu nggak cuma di villa gua ya. Di villa lainnya. Ya, jadi kan itu ada deretan villanya banyak tuh. Di villa 5, ada villa 21 juga orang Indonesia, base camp orang Indonesia tuh. Ada villa 19 gitu. Dan cerita-cerita kayak gitu ya ada, cuman nggak pernah yang kayak ditampakin sih langsung gitu ya. Iya. Karena gue gini gue kan nggak ngerti ya setan luar tuh kayak gimana bentuknya gitu kan. Apa memang yang kata orang sini tuh ada apa enggak? Tapi kan begitu denger cerita dari lu, ternyata ada pocong juga, berarti kan nggak nutup kemungkinan ada kawan-kawannya gitu kan. Gue juga nggak tahu itu dari mana ya. Yang jelas itu gede, tinggi. Itu dah. Ya, cuma kan intinya dari wujudnya itu kan. Dari wujudnya, dan itu iya gue nggak ngerti ya itu gimana. Jadi lu di Doha berapa tahun waktu itu? Gue di Doha itu sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun baru pindah ke? Dari Doha gue pindah ke Abu Dhabi. Gue kerja di Abu Dhabi. Nah, di Abu Dhabi gimana nih? Lancar-lancar aja. Abu Dhabi sih gue nggak ngerasain apa-apa sih, nggak ada yang sesuatu yang gue rasa aneh ya. Di Dubai, sekarang gue tinggal di Dubai kan. Dari tahun 2013 gue di Dubai. Juga nggak terlalu ada sesuatu yang aneh sih. Cuman satu lagi, gue pernah waktu waktu masih sekolah, zaman sekolah itu gue sempet juga 6 bulan di Malaysia buat training itu. Ya, gue masih di salah satu resort lah tuh di Malaysia, di Negeri Sembilan, Port Dickson gitu. Nah, gue nggak terlalu takut sih pada saat itu. Gue ngerasa ya, maksudnya nggak tahu, gue ngerasa dia nggak ganggu gitu ya, tapi dia wujudin ke gue juga. Gue tuh lagi tidur, kalau ini gue sama kayak rumah, mes kita tuh kayak rumah, tapi satu kamar itu berempat, kamarnya double bed gitu, kasurnya double bed. Gue di atas, Satu malam gue tidur, tapi gue nggak bisa tidur. Gue tidur merem, tapi gue nggak bisa tidur terus, tapi kayak masih melek gitu kan. Nah, itu kan lampu mati ya. Lampu mati, jadi tapi masih bisa nerawang gitu, masih bisa kelihatan gitu kan. Nah, dari sisi pintu kamar itu, gue ngelihat kayak cewek putih, nggak kelihatan mukanya juga, berdiri samping lemari. Itu dia ngeliatin gua di dalam kamar. Di dalam kamar itu dia ngeliatin gua tidur kayak gini. Tapi lu antara bener gak sih? Iya, gua kayak gitu ya? Gue sempet nanya gitu, ini bener gak ya? Tapi gue percaya, cuman gue juga takut gitu kan. Gue juga takut, jadi pada saat itu gue cover pakai blanket gue kayak gitu kan. Sampai akhirnya gue tidur, gue juga nggak cerita sama siapa-siapa sih pada saat itu. Gue diemin aja sih. Mungkin ya gue ngerasa
ya mungkin dia mau ngasih tahu kalau ada dia gitu nggak, atau Mau kenalan gimana. Nah itu di lah. Malaysia loh, gue ngeliat. Dan tapi hal-hal yang lain lagi nggak ada sih, itu aja yang gue perasa, yang gue lihat di situ. Nah itu kan selama, ibaratnya itu selama lu merantau lah kita ngomong. Iya, ya. jadi intinya gue juga nggak tahu apa ada hubungannya gitu ya. Gue tidur itu kayak ada yang ngeliatin gitu. Nggak tahu ya gue. Jangan masih diikutin tuh dari Malaysia tuh Gue sampai nggak Dubai tahu itu. itu ya, gue nggak tahu ya. Tapi ya di Dubai sih sekarang nggak sih, gue nggak ngeliat yang gitu-gitu. Aman di Dubai lah ya. Di Dubai aman. Ini kan kita omongin 10 tahun lu ke belakang ya Do ya. Udah kan kita kenal itu kan udah berapa belas tahun Do? Hampir 20 tahun Iya berarti, Do. dari kecil. Iya, Do, ya. Dari kecil. Nah kalau masa lu dulu kecil lah gitu Do, kayak lagi main sama ade lu pulang malam gitu kan. Itu Ada nggak gitu yang masih lu inget atau gimana? kalau ngelihat enggak, tapi dikasih suara-suara pernah. Jadi Suara gimana tuh? ada beberapa kali sih. Kayak waktu pertama gue mau berangkat ngaji nih, ngaji di Parohani ya, almarhum. Iya, iya. RT3 tuh. Iya, iya RT3 di RT3. Iya, iya. Itu gue ngeliat, ini gue ngeliat, nggak tahu kalau lu tahu RT3 jalanan dari rumahnya Nita. Oke. Ya pokoknya itu jalanannya tuh jalanan cukup 2 motor lah, Iya. 2 motor gitu kan. Nah itu tuh jalanan tuh tembok rumah sama tembok rumah, jadi bener-bener kosong tembok aja gitu. Terus- Jadi kayak gang lah kita ngomong. Iya, jadi kayak gang gitu kan. Udah agak gelap, abis maghrib gitu, abis maghrib, gue ngeliat kayak ada, lu tahu nggak? Gue bilang buaya, tapi bukan buaya gitu. Jadi sebesar itulah kayak buaya, tapi terbang dari atas sisi tembok kanan ke tembok kiri kayak gitu. Gue pikir tadinya apa, layangan koang, tapi bukan layangan. Lu tau kan orang-orang sering main layangan koang yang gede gitu kan. Nah tuh gue ngeliat kayak, gue sih lebih ngeliat seperti kayak Buaya, sebesar gitu. layangan koang, tapi seperti buaya bentuknya gitu. Tapi gue aneh gitu. Gue bener-bener shock itu, gue ngeliat terbang kayak gitu, loncat. Maksudnya dari genteng ke genteng atau Iya, bukan dari genteng ke genteng. pokoknya dari tembok sebelah ke sebelah gitu. Iya, tapi posisinya dia kayak melayang. Jadi Berarti terbang gitu. terbang. Jadi dari satu tembok sisi sini ke sisi sini gue ngeliat. Itu gue kabur ngibrit. Gue juga nggak pernah. Iya, gue juga bingung sampai sekarang. Itu apaan sebenarnya gitu. Karena itu sosok benda itu kayak hitam gitu, nggak jelas. Tapi besar. Ya soalnya kan RT3 itu kan dekat kuburan ya, lu nggak salah kan? RT7 yang dekat kuburan, RT7 tapi ya? gue sini dikit ya. Ya nggak jauh lah, itu Iya, 100 iya. meter paling kan Iya. gitu kan. Ya nggak heran sih karena banyak cerita juga kan. Masih di daerah situ, masih di daerah gang itu, tapi maju sedikit deket rumah almarhum Parohani itu. Di situ tuh ada pohon rambutan gede, pohon rambutannya tuh gede banget di pojokan jalan itu. Nah, ini gue satu hari pernah jalan berdua sama adik gue. Gue tuh kalau malam latihan silat waktu itu, silat Betawi namanya beksi itu kalau lo tahu ya. Gue latihan beksi, pulangnya malam biasanya tuh jam 11:30, jam 11 malam, jam 11:30. Nah, kita pulang jalan itu udah sepi, biasanya jalanan udah sepi. Nah itu dari pohon gede itu kita lagi jalan, tiba-tiba dari atas pohon itu suara yang ngebas, yang suara tuh kayak ngok kayak gitu. Serem juga. Suaranya kayak gitu. Gua sama adik gua langsung main lihat-lihatan, kita berdua denger. Hewan kali mungkin. Kalau hewan something suaranya itu kayak, kalau hewan, kalau gue bilang burung mungkin suara burung nggak kayak gitu ya, beda ya. Terus kalau suara apa, monyet, nggak ada monyet di sini. Primata lah, Hewan primata apa, gitu primata ya. juga nggak ada di sini gitu Iya kan. juga sih ya. Tapi itu suara tuh kayak jadi seakan-akan tuh imajinasi gue tuh kayak makhluk besar hitam yang kayak lagi berteriak gitu. Itu yang ada di imajinasi gue, karena gue berdua sama adik gue tuh lagi jalan sampai main lihat-lihatan.
Jadi sama-sama kaget lah. iya sama-sama kaget, kita sampai sendal itu sampai kebuka, ya udah kita lari gitu. Lari akhirnya nggak balik pulang tapi balik lagi ke sini. Rumahnya guru ngaji. Iya, gitu. kebalik akhirnya. Tempat silat lu lagi gitu. Iya, ke arah balik lagi, ke tempat silat lagi gitu kan istilahnya. Itu juga something yang menurut gua pernah gua rasain yang bener-bener gua nggak bisa lupa sih itu. Gitu. Trauma lah. Iya. Nah, terus selain itu Dok, ada lagi nggak? Mungkin di sekolah lu, pas lu sekolah, Di sekolah. pasti kan ada kegiatan persami lah atau apa gitu kan, selama sekolah. Atau lu lagi liburan nih sama teman-teman SMA lu, mungkin ke Puncak, ke Bandung. Nah itu yang gue bilang, gue waktu pada saat itu kan gue sebenarnya bukan ya serem tapi aneh gitu ya, bukan serem sih, aneh, kejadian aneh ya. Jadi gue tuh lagi jalan-jalan ke Kalimantan Tengah, ke Tanjung Puting, iya. ke Tanjung Puting tuh ke Kalimantan Tengah. Memang kadang-kadang gue kalau lagi balik ke Indo, pengennya tuh baliknya ke alam, ngelihat either pantai atau hutan atau gunung. Biasanya gue kalau main gitu, dia selalu Healing jalan lah sama temen gitu kan. Nah, temen jalan gua kali itu Mbak Ririn namanya. Ririn, teman kerja dulu di hotel di tempat gua kerja di Doha dulu. Kita jalan ke Tanjung Puting, ke Kalimantan Tengah, ke Palangkalan Bun, terus kita ambil trip ke Tanjung Puting yang ngelihat orang hutan di alamnya langsung di Kalimantan itu. Itu experience yang benar-benar menurut gua nggak bisa gua lupain karena indah, bagus juga. Aneh bagi gua gitu di situ. Nah itu tuh kita ngambil trip yang 3 hari 2 malam ada di dalam perahu besar kayu yang disebutnya kelotok kalau di Kalimantan. Berarti nginepnya di situ, di kayu itu, 3 hari 2 malam kita nyusurin sungainya itu panjang banget gitu. Itu di Taman Nasional Tanjung Puting. Kanan kiri itu hutan, udah hutan belantara gitu. 3 hari 2 malam, dan di situ kebetulan kita ketemu sama orang Indonesia juga. Jadi total orang Indonesia ada 5 lagi, jadi 7, kita ber-7. Yang lainnya itu semua bule, dan banyak kelotok-kelotok yang lain tuh banyak ya. Dan itu bule-bule semua gitu kan. Nah dari awal itu kita udah dijelasin apa ya, tentang sedikit cerita tentang Tanjung Puting, tentang orang hutan, tentang adat istiadat, tentang apa sih apa yang boleh dan nggak boleh gitu ya. Boleh dan nggak boleh di situ gitu. Kita selalu dengerin respect lah gitu sama rangernya. Kalau gue boleh sebut rangernya itu Mas Imam. Kalau Mas Imam nonton atau masih ingat? Iya Mas. Iya Mas. Nah, Mas Imam cerita kan. Nah, itu 3 hari 2 malam kita jalan. Nah, ada di satu titik kita pasti kan berhenti ke titik buat ngelihat orang hutan gitu kan pada siang hari kan. Spotnya lah ya. Spot-spotnya itu ngelihat itu bagus banget sih. Gue bilang ini experience yang seumur hidup at least ngelihat langsung deh orang hutan kehidupannya di sana. Karena orang hutan juga kan udah sedikit mulai langka. Udah mulai langka gitu ya. Terus yang gue salut itu dan heran itu orang-orang luar malah lebih tahu daripada kita, dan gue shock kalau yang pas gue lihat itu semua bule semua, tamu-tamunya tuh bule semua gitu. Jadi beruntung juga bisa ke situ, dan gue ke alam hutan trekkingnya itu bisa ngelihat something yang gue nggak bisa temuin gitu, kayak ngeliat burung yang nggak pernah gue lihat spesiesnya gitu kan. Terus kayak ngelihat bunga-bunga yang langka gitu kan, kayak bagi gue kantong semar juga gue ngelihat di alam langsungnya gue udah seneng banget gitu kan. Terus kayak nah pada satu saat itu gue sama tim kru sama Mas Imam ini jalan, dan kita ngelihat di satu sisi itu kita mau jalan ke tempat dimana orang hutan tuh bakalan dikasih support makanan juga gitu. Jadi dikasih support makanan, terus orang hutannya pada datang. Ada interaksi lagi. Nah kita mau menuju ke sana. Di satu saat kita kita ngelihat satu jamur yang besar banget sih, jamurnya segede piring gitu kan. Jamurnya gede banget, jadi something yang menurut gue interesting gitu, dan menurut Ririn interesting gitu, Mbak Ririn ini. Tapi kita
karena kita fokus ke satu tujuan rame-rame, jadi kita ngikut dulu gitu kan. Ngikut dulu, kita lewatin tuh. Kita ke sana, terus udah sampai sana, kita udah puas ngelihat orang hutan segala macam. Kita minta izin sama rangernya kan, Mas Imam, kita izin ya mau lihat jamur. Tadi kita lihat jamur besar pas di perjalanan itu di hutan tadi. Kita boleh izin ke sana sebentar, ntar balik lagi. Oh iya ya silakan gitu kan. Yang penting kita udah minta izin gitu kan. Akhirnya gue sama Mbak Ririn ini baliklah tuh ke tempat dimana kita ngelihat jamur itu. Ketika di perjalanan ngelihat jamur itu, belum sampai ke sana, kita ketemu satu orang hutan besar banget, besar. Ini kayak pejantannya orang hutan. Dan itu satu momen yang langka ketika orang hutannya itu bener-bener di depan gua gitu, di depan kita, turun dari bawah. Dari atas? Sorry. Kok dari bawah ya? Turun dari atas ke bawah. Itu yang namanya kita seneng banget gitu kan, ngelihat, pasti kan mau mengabadikan, mau dokumentasi foto gitu lah, kan, foto video gitu kan, sama video. Akhirnya bilang, wah ini kejadian langka banget ini, ayo abadiin momen ini gitu kan, foto gitu kan. Handphone Ririn mati, lagi baterainya habis, yang ada cuman gua, baterai handphone gua. Dok, tolong dong, handphone lu masih ada baterainya kan? Iya, masih Rin, tolong fotoin dong, fotoin. Kita deket lah beberapa meter gitu kan dari, tapi kita harus jaga jarak juga ya, nggak mau ganggu gitu kan. Foto lah sama orang hutan dari jauh, foto dia, si Ririn sama orang hutan, terus foto video juga gitu kan. Rin gantian dong, gue juga pengen nih gitu kan, dapat momen yang langka gitu kan, ada orang hutan bener-bener di bawah jalan deket kita gitu kan. Akhirnya gue gantian foto, kita dapat banyak foto, dapat foto banyak, gitu, video banyak, tag selfie juga gitu kan di handphone gue, karena memang handphone gue doang yang ada baterainya, kebetulan dia habis kan. Oke. Akhirnya kita nggak jadi ke tempat jamur karena kita udah ngelihat yang lebih wow gitu kan di depan kita, orang hutan langsung gitu kan. Kita bilang, Rin balik yuk gitu kan. Iya yuk Dok, balik aja yuk ke tempat ini. Ya udah, kita balik ke tempat Mas. Udah ngeliat jamurnya, kata Masnya gitu. Ya udah Mas gitu. Udah kayak gitu. Kita juga nggak cerita-cerita sih. Setelah itu, singkat cerita ya, ini 3 hari 2 malam sudah berlalu, kita udah tinggal di Klotok, kita balik di pangkalan bunnya itu. Kita memang stay di salah satu hotel di sana. Kita bersih-bersih, dia ke kamarnya, gua ke kamar gua, terus kita rapi-rapi. Kita mau jalan ke coffee shop gitu kan, sekalian lihat-lihat hasil foto-foto. Semua foto-foto itu bagus-bagus hasilnya. Dari awal kita berangkat, ngelihat kunang-kunang malam-malamnya juga kita videoin gitu kan, sungai-sungainya gitu, ada ular lah, ada buaya lah, kita foto gitu, ada semuanya. Dan gua juga excited banget mau lihat foto-foto gua yang kita ambil pada momen orang hutan dekat kita gitu. Gua cari-cari itu di handphone. Gue mulai mikir, kok nggak ada gitu. Kok gue cari salah satu, kok nggak ada ya gitu kan. Fotonya kok nggak ada ya, videonya pun nggak ada juga gitu. Semua yang sama tadi temen lu juga nggak ada. Foto gua, foto dia, video gua, video dia, di momen pada saat orang hutan ada di bawah situ, semua yang ada di handphone gua itu nggak ada sama sekali. Hilang semua gitu. Hilang semua. Which is, gue masih mikir, mungkin kita coba buka USB-nya, memorinya. Coba lihat di laptop yuk, mungkin dilihat di laptop ada gitu kan. Gue buka laptop gue cari-cari, nggak ada. Dari semua foto-foto yang ada di Kalimantan itu, foto-foto momen yang pada saat gue ngambil video sama orang nggak ada sama sekali. Dan gue cek lagi, gue restart, gue lihat handphone gue, satu-satu gue cek lagi, nggak ada sama sekali. Dan kita berdua heran banget gitu sama
kejadian itu. Iya, orang lu udah ibaratnya udah yakin banget lu foto-foto. Ya, berapa lama tuh waktu itu, maksud gua saat lu ketemu di spotnya orangutan itu, kira-kira berapa lama? Lu ambil foto-foto dan kalau menurut ya itu lama lah, cukup lama karena gue ngambil sejam lah kita banyak ambil ya, gitu ya. yang enggak sejam juga ya, Setengah mungkin jam. setengah jam kali ya, karena banyak foto-foto yang diambil, videonya juga banyak. Karena yang gue heran itu kalau mungkin gue ambil foto cuma 1 atau 2 mungkin bisa kehapus atau gimana gitu ya, mistakenly gitu kan. Tapi ini gue ngambilnya banyak dan semua foto-foto yang lain itu ada, cuman di situ aja nggak ada. Itu yang kita heran sampai sekarang, itu kita nggak mungkin, maaf kalau memang kita muat salah gitu kan atau gimana, mungkin tidak, tadinya kita izinnya buat ngelihat jamur, gitu kalau gua rasa sih. tapi tiba-tiba kita ngelihat itu berubah arah gitu kan. Gitu. Mungkin ada yang ya gue nggak ngerti ya. Itu sih, itu sampai sekarang gue masih heran dan gue masih penasaran. Kalau menurut gue sih gitu, mungkin kayak, wih lu tadi izinnya ngapain lo gitu kan, kok malah moto gua gitu kan. Iya, mungkin itu ya. Iya Terus sih. apalagi Dok selain situ Dok? Kayaknya sih yang gue inget-inget itu ya untuk saat ini, karena belum alhamdulillah gue masih belum nemu ya. Jangan sampai gue ngeliat lagi deh kalau gue bilang sih. Apa Dok buat pengalaman Dok? Iya. Ya udah, kalau memang udah nggak ada lagi, gue thanks banget nih Dok, lu udah nyempetin waktu lu kesini. Jadi guys, Ido ini besok harus balik lagi ya Dok ke Iya benar banget, Dubai. aduh cepet banget, kemarin berapa sebulan, tapi besok udah mau balik lagi, jadi iya. Jadi thanks banget nih lu udah mau nyempetin waktu lu, walaupun lu juga lagi sibuk persiapan untuk pernikahan lu gitu kan. Insyaallah. Ya maaf, gue nggak bisa bantu banyak gitu kan. Iya, insyaallah doain aja. Ya, jadi guys, bulan September ya, Insyaallah. ya gue doain lah semoga lancar Amin, semuanya. amin. Karir lu juga bagus. Amin. Sama lu juga. Amin. Sama. Jadi oke guys, itu cerita dari Ido. Ya mungkin nanti next kalau dia udah stay di Indonesia lah, mungkin dia bawa cerita-cerita lain lagi, karena gue juga penasaran sama setan-setan impor lah gitu kan. Karena gue bener-bener gak tahu di sana tuh wujudnya kayak gimana. Kan kita lihat cuma dari film-film gitu kan. Tapi lu bilang ada yang bentuknya kayak gitu kan, sama dong ternyata gitu. Iya. Gue pun heran. Gitu kan. Gue pun sendirinya heran banget gitu. Jadi Apa itu ke ekspor lu bawa dari Indo ke sana gitu kan, kita kan nggak tahu. gue nggak tahu gitu kan. juga sih. Ya udah guys, jadi thank you banget Dok, sekali lagi thank you Makasih banget Hendy, thank you so much Gua sudah ngerepotin diundang. lu. Teman-teman semoga ceritanya bisa menghibur. Ya. Amin. Ya guys, terima kasih banyak udah nyaksiin cerita dari Ido dari awal sampai akhir. Minta doanya juga buat Mas Bakti dan Mbak Elo supaya mereka cepat membaik. Amin. Dan doa terbaik juga buat Ido supaya acaranya lancar gitu kan sampai hari H. So guys, thank you semuanya. Jangan lupa di like, subscribe dan komennya. Kalau nggak suka bisa jangan di dislike link. Kalau nggak suka ya skip aja lah, jangan di dislike gitu. Oke guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you so much. Yuk. Thank you.